sebagai anak pemulung dan berhenti sekolah karena masalah biaya pendidikan membuat Nurida Rahmanillah 29 tahun paham betul mahalnya pendidikan. Pengalaman ini yang membuat Nurida dan teman-temannya mendirikan Saung Baca Garpu di permukiman pemulung di area TPU Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebuah tempat bimbingan belajar atau bimbel gratis bagi anak-anak usia dini hingga remaja yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu untuk mendapat akses pendidikan layak. Pada bangunan semi permanen berukuran sekitar 5 x 3 meter, setiap hari Senin hingga Jumat, puluhan anak-anak pemulung belajar membaca, bahasa, berhitung, agama hingga seni budaya. Berapa anak waktu pertama dibuka itu sekitar ada 42 anak. Lumayan, alhamdulillah antusias ya. Walaupun awalnya datang cuma dulu kita ada snack sehat, jadi buat ya biasa mancing-mancing lah ya, mancing-mancing gitu kan. Udah ya gitu, seminggu sekali ada snack sehat. Awalnya kayak gitu. Jadi kalau mulai snack sehat, ramai itu 42 semua kumpul. Tapi kalau hari biasa yaitu 15, 20, nggak usah apa-apa, yang penting kita jalanin. Tapi kesini mulai 3 tahun terakhir, alhamdulillah mereka datang ke sini udah nggak berpikir snack sehat segala macam, tapi mereka benar yaudah saya butuh belajar. Sekarang alhamdulillah ada 56 siswa, itu termasuk dari yang dulu kecil sekarang udah SMP sama SMA. Alhamdulillah sih mereka masih mau duduk di sini daripada mereka buang waktu mereka untuk hal-hal yang negatif di luar. Lebih baik sorenya mereka di sini. Jumlah anak didik Nurida tentu di luar kapasitas Saung Baca Garpu yang hanya mampu diisi sekitar 15 anak usia dini. Tapi hal itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Secara waktu memang tidak ada pembagian pasti sesi belajar di Saung Baca Garpu karena berjalan begitu saja. Namun dalam prosesnya, anak-anak usia dini lebih dulu datang. Sementara untuk anak didik usia SMP dan SMA datang ketika mereka kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dari sekolah atau ingin memperdalam materi pelajaran. Satu hal yang pasti, anak-anak didik di Saung Baca Garpu memiliki semangat belajar. Dan Nurida ingin agar para generasi penerus bangsa memiliki masa depan lebih baik. Saya buka Saung dengan tujuan pendidikan merata, sekaligus saya juga memberikan informasi-informasi penting ke orang tua bahwa anaknya tuh bisa loh sama seperti saya, dan emak ini lebih mudah loh karena masih ada saya yang ngasih informasi. Tidak seperti saya dulu, saya tuh benar-benar nggak tahu informasi bahwa ada beasiswa ini supaya bisa kuliah. Saya aja harus kuliah itu ke luar negeri dulu beasiswa kuliah, karena kan saya harus ngumpulin uang dulu. Di saat anak-anak muda seusianya sibuk memupuk karir berharap mendapatkan hidup yang nyaman, Nurida justru rela menghabiskan masa mudanya memastikan anak-anak memiliki masa depan yang cerah. Kawasan permukiman pemulung di TPU yang lazimnya dihindari orang karena dianggap kumuh, justru didatangi Nurida, bahkan meski jarak tempuh dari rumahnya ke lokasi lebih dari 1 jam. Bukan datang untuk mencari uang, apalagi popularitas dan jabatan dengan mengeksploitasi cerita sedih hidup pemulung, melainkan karena pengabdian sebagai guru dan kemanusiaan. Tepatnya ini rumah belajar sih ya Mas. Biayanya dari mana? Biayanya dari patungan aja. Bermula kan awalnya kecil, kita cuma sewa berapa sih waktu itu, sekitar 200-an. Udah dari situ aja. Terus teman cuma ngajakin, kamu mau nggak kita bikin yuk, ini awalnya 7 orang. Udah ayo kita bikin gitu. Tapi yaudah gimana ya, bahannya nggak ada.
deh, kita cuma pasang aja deh modal nekat, ternyata ada yang ngasih. Kamu mau itu ya, mau bikin apa dia bilang waktu itu, mau bikin sanggar ya. Oh iya iya, oh di belakang ada bambu, ada seng, ada segala macam. Oh alhamdulillah rezekinya akhirnya kita buat. Terus waktu itu kurang yang namanya kawat segala macam, ya udah kita patungan. Jadi berawal dari patungan. Perjalanan Nurida hingga mendirikan saung baca garpu di kawasan TPU Pondok Kelapa tak lepas dari pengalaman hidup yang merasakan sulitnya mendapatkan akses pendidikan. Saat masih kecil, Nurida bersama sang ibu bertransmigrasi ke Kalimantan di mana orang tuanya menjadi pemulung dan Nurida merasakan putus sekolah karena masalah biaya. Pada tahun 2004 silam, sang ibu mengajak Nurida ke ibu kota. Ketika itu, orang tuanya menjadi pemulung di kawasan Terminal Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nurida baru bisa kembali melanjutkan pendidikan ketika masuk ke sekolah kami, sebuah tempat yang didirikan bagi anak-anak pemulung dan kaum duafa untuk belajar gratis. Saya sempat ngalamin yang namanya sekolah negeri di sana.